Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Faslun yusannu siwaku fi kulli halin. Fasal yang menerangkan tentang disunahkannya kita bersiwak fi kulli halin, di setiap kondisi, setiap keadaan. Jadi pasal ini kita menjelaskan, menerangkan tentang yusannu siwaku fi kulli halin, tentang disunahkannya kita bersiwak ya dalam kondisi apapun, fi kulli halin, di setiap kondisi. Di siwak ini merupakan perkara yang menjadi ilham adanya pasta gigi ya. Dulu di zaman baginda Rasulullah itu adanya siwak ya. Sekarang kemudian siwak ini diterjemahkan dengan pasta gigi ya, kita bersikat gigi. Karena inti daripada siwak ini yang sama adalah membersihkan gigi kita ya, menghilangkan bau mulut, menghilangkan kotoran bakteri yang ada di gigi kita. Karena di zaman baginda Rasulullah belum ada pasta gigi, maka orang Arab di zaman itu mereka menggunakan kayu siwak ya untuk membersihkan gigi mereka. Karena ini menjadi kebiasaan dari baginda Rasulullah, maka kalau kita melakukan siwak ini, kita mendapatkan pahala sunnah ya, mengikuti kebiasaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa saja yang disunahkan kita bersiwak ya? Dalam pasal ini terangkan, yang pertama kita disunahkan bersiwak wa idza akadul liwudhu'i, ketika kita akan berwudu ya. Ta'akkadul wudu'i sebagai persiapan sebelum kita berwudu. Jadi disunahkan kita bersiwak sebelum kita melaksanakan wudu. Nah, sebelum berwudu ini kan barangkali ada bau mulut kita ya. Nafas yang tidak sedap, yang tidak segar, kita hilangkan menggunakan siwak ini. Apalagi kalau sebelum kita berwudu kita habis makan ya. Habis makan apapun ya. Kalau kita habis makan kemudian langsung wudu, nah ini dikhawatirkan kumur-kumurnya kita tidak banyak menghilangkan aroma mulut kita. Sebab itu sebelum berwudu, walaupun dalam wudu juga kita ada berkumur-kumur, tetapi akan sangat bagus kalau kemudian kita mendahului wudu ini dengan bersiwak. Kita bersiwak, kemudian setelah itu kita berwudu. Itu akan menghasilkan hasil yang maksimal ya. Di samping mulut kita akan bersih karena kita berkumur-kumur ketika wudu, nafas kita juga tidak akan bau yang tidak sedap ya, tersebab kita bersiwak ini. Yang pertama, ta'akkadul wudu'i, sebelum kita melaksanakan wudu. Wassalati, yang kedua, ketika kita hendak melaksanakan sholat. Seumpama kita ketika sholat ya, kita masih punya wudu. Jadi kita nggak wudu lagi umpama ya. Misalkan dari maghrib ke isya, kita masih punya wudu sehingga kita tidak wudu lagi. Nah, alangkah lebih bagusnya sebelum kita melaksanakan sholat isya ini, kita bersiwak ya. Jadi walaupun kita tidak berwudu, kita tetap terhindar dari aroma mulut yang tidak sedap ya, bau nafas yang tidak sedap. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita gosok siwak ini kepada permukaan gigi kita, sehingga ketika wudu ini, ketika sholat kita insya Allah tidak akan meninggalkan aroma-aroma yang tidak bagus. Apalagi
Salat kita berjamaah ya. Kalau berjamaah, di samping kiri kita, kanan kita ada tetangga kita, sahabat kita, jamaah yang lain ya. Yang mungkin sedikit terganggu dengan nafas kita barangkali. Maka kita bersihkan dengan yang namanya siwak sebelum melaksanakan salat ini. Yang ketiga, walikul ikhramin, setiap kita akan ikhram ya. Memakai kain ikhram, memulai untuk melaksanakan haji maupun yang lainnya ya, seperti kita misalkan mau umrah ya. Nah, ketika kita ikhram, memulai kita haji maupun umrahnya, kita disunahkan untuk melaksanakan yang namanya siwak ya, membersihkan gigi kita, mulut kita. Seandainya kemudian kita sikat gigi, kemudian kita bersiwak, ya nggak jadi masalah. Atau kita bersiwak dulu, kemudian sikat gigi, itu lebih bagusnya. Tidak ada yang keliru ya. Kalau toh kemudian nggak sikat gigi karena sudah terwakili oleh siwak, itu pun sudah cukup. Itu sudah cukup ya. Apalagi kalau kita bersiwak, kemudian sikat gigi, atau sikat gigi kita bersiwak ya. Nah, siwaknya ini kita meniru baginda Rasulullah, tetap kita mendapatkan pahala. Sikat giginya kita membersihkan sisa makanan yang ada dalam gigi kita, ya, itu juga bagus untuk kesehatan. Siwaknya ini adalah kita mencontoh kebiasaan dari baginda Rasulullah. Dan itu kita mendapatkan pahala dari kita bersiwak gitu. Jadi nggak usah, saya kan sudah sikat gigi, ngapain bersiwak itu kan. Saya kan sudah siwak, kenapa bersikat gigi? Ya itu nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya kita sikat gigi kemudian kita bersiwak. Atau bersiwak kemudian kita sikat gigi. Itu jadi bagusnya. Ya. Jadi bagusnya itu. Sikat giginya membersihkan sisa makanan yang menempel pada gigi kita, ya, makanan yang menempel di gigi kita. Siwaknya ini untuk membersihkan atau mengurangi atau bahkan menghilangkan aroma tidak sedap dari mulut kita gitu, ya. Yang berikutnya, wa iradati qiraatil Quran. Setiap kita akan membaca Al-Quran, disunahkan kita bersiwak. Disunahkan kita bersiwak. Jadi siwak ini standby ada di kantong kita. Sebaiknya kita standby kan di kantong kita kayu siwak ini. Jadi setiap kita habis wudu, setelah kita akan melaksanakan sholat, ya. Ketika kita akan membaca Al-Quran, kita gosok ya, gigi kita ini dengan siwak. Ya. Sebelum kita membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran ini kan ibadah ya, ibadah. Maka akan sangat bagus kalau ibadah ini kita awali dengan hal-hal yang baik, yaitu bersiwak ini. Nah, siapa tahu ketika kita membaca Al-Quran, kemudian di samping kita ada saudara kita, ada tetangga kita, ada jamaah yang lain yang sedang menikmati bacaan Al-Quran kita. Ya. Sehingga ketika kita baca Quran, khawatir dari hembusan nafas kita, ya. Hembusan nafas kita atau ketika kita mengeluarkan suara itu akan mengeluarkan nafas yang tidak enak ya. Mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Sehingga ini bisa mengganggu. Orang akan bicara ini, ngajinya mah enak, suaranya aman. Tapi ketika baca Quran kok nafasnya nggak enak banget. Nah ini, jangan sampai ada bahasa begini gitu ya. Jangan sampai ada orang yang menggelendeng ya, ada yang bergumam di belakang kita, ngajinya sih tapi ketika dia mengucapkan ayat Al-Quran, kok nafasnya nggak enak, bahkan sampai sini keciumnya. Ini kan tidak elok yang seperti ini ya. Seperti baginda Rasulullah ketika beliau hendak menerima wahyu ya, berjumpa dengan malaikat Jibril, beliau tidak pernah tertinggal bersiwak ya, membersihkan giginya agar ketika Jibril berjumpa dengan baginda Rasulullah menyampaikan wahyu, karena wahyu merupakan kalamullah ya,
firman-firman Allah, maka Nabi menghadapi turunnya wahyu itu dengan persiapan mensiwak gigi beliau sehingga aromanya wangi. Yang berikutnya wal hadithi, ya, qiraatil Quran wal hadithi, atau ketika kita akan membaca buku-buku hadis, ya, akan mengkaji hadis, akan membaca-baca, mempelajari buku-buku hadis. Nah, ini juga kita dianjurkan untuk bersiwak, ya. Karena baca Al-Quran, baca hadis, kedua-duanya ibadah. Hanya bedanya kalau Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah. Kalau hadis adalah ucapan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akan sangat cantik dan elok kalau kita membiasakan bersiwak. Di orang yang biasa bersiwak itu, kemana dia pergi pasti di kantongnya ada kayu siwaknya itu. Ya, setiap kali dia akan melakukan hal-hal yang bagus, ya, akan melakukan hal-hal yang mulia, yang positif, dia pasti diawali dengan bersiwak. Wadzikri, yang berikutnya ketika dia akan berzikir, ya. Entah berzikir sendirian, apalagi ketika berzikirnya berjamaah, ya. Zikir berjamaah, misalkan ada satu majelis zikir, dia ingin ikut di dalamnya. Nah, apalagi zikir, ya. Kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya. Kita mengucapkan sholawat, mengucapkan kalimat istighfar, semua bacaan yang kita baca ketika zikir ini. Sehingga ketika bersiwak ini tidak akan menghasilkan aroma yang tidak bagus, ya. Apalagi kalau zikirnya berjamaah, ya, kita di satu majelis zikir, ya, di mana di situ kita akan sedikit mengkeraskan zikir kita, ya. Semakin keras zikir kita, ya akan semakin banyak mengeluarkan nafas itu. Kecuali zikir khafi, ya, zikir tersembunyi, zikir dalam hati umpama itu sih barangkali mulut tertutup barangkali, ya. Karena yang bekerja adalah hati kita. Tapi kalau zikir kita menggunakan suara, menggunakan mulut dan terbuka rongga mulut kita, di sana ada kemungkinan nafas akan keluar sehingga kalau tidak digosok dengan siwak ini akan menimbulkan bau yang kurang sedap. Berikutnya firaril asnani, ketika gigi kita kuning. Nah, ini juga berarti dia tidak disiplin ketika menggosok giginya, ya. Hasil dia makan, kemudian sisa makanan itu melekat kuat pada gigi sehingga akan menghasilkan, ya, warna kuning di gigi kita. Ini siwak ini juga menjadi alternatif untuk menghilangkan gigi yang kuning, ya. Waddukhulil baiti, kita juga disunahkan bersiwak ketika kita memasuki rumah. Ketika kita pulang dari masjid, ya, pulang dari musholla, pulang dari pengajian umpama, ya, kita datang ke rumah, berjumpa dengan anak-anak kita, kembali kita berjumpa dengan istri kita, keluarga kita. Nah, agar kita pulang dari masjid ini, pulang dari pengajian, kita tetap nafasnya enak. Sebelum kita bertemu anak-anak kita, istri kita, kita bersiwak. Jadi siwaknya ini standby di kantong kita, ya. Kemana kita akan pergi, ya, kemana kita akan berjalan, kemana kita akan berdiam di situ, sehingga orang yang terbiasa siwak itu, ya, kemana-mana pasti dia akan bersiwak. Ketika memasuki rumah kita bersiwak. Jangan ketemu anak sendiri ini, ketemu istri sendiri ini ngapain bersiwak, ya. Jangan lupa bahwa yang menjadi tuntutan bahwa penampilan itu harus bagus bukan cuma kewajiban istri, ya. Kewajiban suami juga harus berpenampilan bagus. Jangan sampai kita sebagai seorang suami menuntut habis-habisan istri supaya dia berpenampilan bagus, sementara kitanya nggak bisa ngurus sendiri. Umpama, ya, kita nyuruh istri mandi, sementara kitanya males mandi. Ini kan kacau, yang seperti nggak bisa begitu, ya. Ya. Istri kita suruh, ya, dangdan, cuma kita nggak mau dangdan.
Pakai minyak wangi supaya wangi. Kitanya nggak pakai minyak wangi. Ya. Jadi kewajiban untuk berpenampilan bagus itu ya bukan hanya dibebankan kepada sang istri. Suami juga harus memperhatikan itu. Wadkhulil baiti, ketika kita akan masuk rumah kita atau rumah orang lain ya, misalkan kita bertamu. Kita bertamu ya, ketemu dengan orang, kita masuk ke rumah orang, apalagi itu kita ada di rumah orang lain ya. Jangan sampai kita masuk ke rumah orang, kita bertamu, kita berbincang-bincang di sana, kemudian dari mulut kita mengeluarkan bau yang gak sedap, sehingga ahlul baitnya, tuan rumahnya ini akan berbicara dalam hati, ini orang habis makan apa sih? Udah bertamu mulutnya baunya nggak enak banget. Itu kan nanti, ya mungkin dia ngomong langsung nggak berani ya. Dia ngomong langsung nggak bakal berani menjaga perasaan. Tapi kan hatinya akan ngegedumel. Ini orang boya kalau mau main misalkan ya, sikat gigi dulu lah ya. Habis makan sate umpama, habis makan bawang, habis makan duren, ya. Baunya kemana-mana. Gitu. Ini juga orang tidak punya etika ya. Jadi walaupun di rumah sendiri ya, kita tetap harus menjaga hal itu. Apalagi kita bertamu, penampilan baju kita harus sopan, cara duduk kita harus sopan, cara bicara kita harus sopan, dan juga kita harus jangan sampai ketika kita bicara mengeluarkan aroma yang tidak sedap sehingga yang punya rumahnya itu akan terganggu. Selanjutnya kita juga disunahkan bersiwak wal qiyami minan naumi, ketika kita bangun tidur. Nah ini biasanya ya. Biasanya dan umumnya orang kalau bangun tidur, apalagi tidur malam ya, kita mau subuh misalnya kan, itu segala aroma muncul di mana-mana itu. Aroma badan kita, aroma mulut kita, itu kemana-mana baunya. Ya. Sehingga sangat bagus kalau kemudian kita bangun tidur, ya, kita mau subuhan, kita sikat gigi atau kita bersiwak. Gitu. Apalagi sebelum tidur kita makan, ya, makan segala-gala itu, ngemil, makan besar, makan malam. Kemudian kita mau tidur nggak sikat gigi, begitu bangun sudah aroma mulut kita nggak karu-karuan. Ya. Jadi supaya mulut kita bau segar, kita dianjurkan setelah bangun tidur kita bersiwak ya. Baik itu tidur malam maupun tidur siang ya. Sama saja ya. Kalau bangun tidur tuh biasanya ada saja aroma-aroma yang gak sedap tuh muncul, entah di badan kita, entah di nafas kita, di mulut kita, itu ada tuh ya. Wa iradatin naumi, ketika memulai tidur, kalau tadi bangun tidur, sekarang iradatin naumi, ketika mau tidur. Ini juga dari sisi kesehatan akan sangat bagus ya. Ketika kita makan malam, kemudian kita akan memulai tidur, itu sangat bagus sekali. Kalau kemudian kita sikat gigi atau minimalnya kita bersiwak ya, itu sangat bagus. Sehingga ketika tidur tidak ada sisa makanan yang menginap di gigi kita. Kalau kemudian bangun tidur kita sikat gigi lagi, ya nggak jadi soal ya, tidak ada ruginya. Walikulli halin yataghayyaru fihil famu, dan juga kita disunahkan setiap saat ketika mulut kita bau, ketika mulut kita tidak enak ya, ketika kita habis makan makanan yang baunya tajam ya, seperti duren tadi atau bawang, atau kita makan yang kira-kira baunya sangat menyengat, jengkol, pete misalkan ya. Walaupun kita bukan akan memulai ibadah, tetapi akan sangat bagus kita kalau kemudian ketika mulut kita sedang tidak bau sedap ya, sedang tidak enak nafasnya, kita bersiwak gitu ya. Setiap mulut kita mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tetapi ada hal-hal yang dimakruhkan kita bersiwak. Kalau tadi yusannu kita disunahkan, kalau ini yukrahu, ada kondisi tertentu yang kita dimakruhkan bersiwak. Yukrahu lisaim, dimakruhkan orang bersiwak ketika sedang melaksanakan puasa. Ini makruh ya. Kita berpuasa,
sikat gigi itu nggak batal. Ya. Sikat giginya kita ketika berpuasa tidak membatalkan, hanya memakruhkan. Nah, kalau sudah makruh ini kita perlu hati-hati. Jangan kemudian mentang-mentang kita makruh kita terus melakukan. Ya. Makruh ini sudah hampir mendekati batal, sehingga kita harus hati-hati jangan sampai makruh-makruh kemudian kita lakukan. Ya. Kalau makruh terus kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang batal. Gitu, ya. Jadi yang makruh ini kita tinggalkan. Berarti makruh itu sesuatu yang tidak bagus. Jadi makruh itu perkara yang tidak bagus. Kalau kita kerjakan tidak mendapatkan dosa, tapi kalau kita tinggalkan dapat pahala, itu makruh. Ditinggalkan dapat pahala, walaupun nggak dikerjakan pun nggak berdosa. Ya, itu makruh. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu sunnah. Ya. Tapi makruh ini dikerjakan tidak berdosa, tapi jika ditinggalkan dapat pahala, ya, dapat bonus pahala. Itu makruh. Hal-hal yang tidak bagus itu namanya makruh, ya, sebaiknya ditinggalkan. Kemudian ketika kita berpuasa itu, ya, ba'da zawali, ketika matahari tergelincir, kita dimakruhkan untuk bersiwak. Ya, kenapa? Karena di siwak ini ya ada benda yang kita masukkan ke dalam mulut, ya. Sama ketika sikat gigi juga ada benda yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Cuma karena sikat gigi siwak ini adalah untuk membersihkan sesuatu yang kotor, maka tidak menjadi batal. Ya. Sama ketika kita beristinja. Ketika kita habis buang kotoran, kita istinja, ya, kita cebok, ya. Itu enggak membatalkan karena kita dalam rangka membersihkan sesuatu yang kotor. Jadi dapat dispensasi, tidak membatalkan yang namanya puasa. Pun demikian sikat gigi maupun kita bersiwak karena niatnya kita membersihkan sesuatu yang kotor, maka tidak dinilai membatalkan, tetapi hanya levelnya level makruh. Wa yahsulu bikulli khasinin. Ketika kita bersiwak bisa menggunakan benda, ini bendanya, ya. Ini lebih ke bendanya. Yahsulu bikulli khasinin, menggunakan benda-benda yang sedikit kasar, ya. Artinya dengan benda yang permukaannya ada agak kasar. Tapi bukan kasar yang ekstrim, ya, misalkan menggunakan kayu bambu sebagai pengganti siwak ini berbahaya, ya, karena bambu kan itu tajam. Khawatirnya ada kita luka di dalam bibir kita. Jadi walaupun benda apapun bisa sebetulnya, ya, kalau kita menggunakan siwak barangkali di sekitar lingkungan kita nggak ada pohon siwak, kita bisa menggunakan yang lain, ya hanya kurang afdal saja, kurang afdal, ya, dan kurang bersih, tidak seperti kayu siwak. Gitu. Tapi di sini menggunakan kalimat yahsulu bikulli khasidin, kita bisa menggunakan benda-benda, ya, kayu ataupun yang sejenisnya, yang permukaannya itu bisa kasar dan bisa menghilangkan bau atau makanan yang menyelinap di balik gigi kita, selain kayu siwak. Asalkan apa? La usbu'ihi, jangan menggunakan jari, itu bukan kategori siwak, ya. Kalau kita menyikat gigi menggunakan jari itu bukan kategori siwak, ya. Kita membersihkan gigi biasa, ya. Wal araku aula. Nah, yang paling bagus menggunakan kayu arak, ya, yang ada di daerah semenanjung Arabia, ya, kayu arak ini. Tsumman nakhlu, atau menggunakan kayu kurma. Kayu kurma juga bisa menjadi alternatif kita untuk bersiwak sebagai pengganti kayu siwak ini. Wa yustahabbu ayastaka biyabisin. Dianjurkan pula menggunakan kayu yang kering, ya, kayu yang kering, nudia bil ma'i, yang kemudian dibasahi menggunakan air, kayu kering yang dibasahi menggunakan air. Di sini
kayu apa saja yang kira-kira bisa menjadi pengganti kayu siwak ya, walaupun ya kurang afdal. Tapi bisa kayu yang kering yang kemudian dibasahi bil ma'i menggunakan air. Ya. Wa an yastaka urdan illa fil lisani, digosokkan di rongga mulut kita illa fil lisani kecuali pada gigi, pada lisan ya, pada lidah. Digosokkan di permukaan gigi ya, di permukaan gigi depan, gigi belakang ya, gigi taring dan lain sebagainya. Illa fil lisani, kecuali jangan digosokkan pada lidah. Karena siwak ini kita membersihkan gigi ya, walaupun sisa makanan kadang-kadang melekat pada permukaan lidah kita, tapi tetap yang dianjurkan adalah permukaan gigi kita ya. Itu sunnah kita melaksanakan siwak.